kata-kata suro itu sudah hijrah yang ketiga kali, Pak. Yang dulu pertama ada itu bukan suro. Jumpa lagi pemirsa, sobat kalam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, alhamdulillah pada hari ini, tepatnya pas tanggal 1 Suro, ya kita beruntung sekali karena hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Kuat. Jadi nanti kita akan bertanya-tanya kesakralan satu suro itu seperti apa. Dan karena kita ini Jawa, maka konteksnya ya konteks budaya Jawa seperti itu. Nah, jadi memang banyak sekali, terutama kita ya yang masih generasi muda. Jangankan generasi muda, generasi tua pun banyak yang tidak tahu apa makna dan filosofi tentang satu suro itu bagi orang Jawa pada khususnya, bahkan untuk kebudayaan manusia pada umumnya. Nggak usah berlama-lama, langsung saja saya akan banyak bertanya ya tentang apa itu satu suro. Ya, selamat datang Pak Kuat. Ya. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini. Di sini kita pengen Pak mengulas tentang seluk-beluk satu suro. Jadi tepat sekali pada hari ini kan pas satu suro. Ya. Nah, maka dari itu biar kita yang muda-muda atau juga yang tua-tua mendapat pencerahan. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa satu suro itu begitu disakralkan oleh orang Jawa? Jadi hikmah, maknanya, filosofinya itu seperti apa? Coba secara umum dulu, silahkan Pak Kuat cerangkan kepada kami. Monggo. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Kita sangat istimewa pada hari ini. Kita bisa bertemu dengan teman lama, di mana teman itu juga sebangsa, sesuku, dan sejiwa. Istilahnya jiwa itu sama-sama orang Jawa. Tidak ada jeleknya kalau panjenengan belum tahu masalah kesakralan satu suro ataupun bulan suro ini, yang pada umumnya oleh saudara-saudara kita yang sebangsa Jawa khususnya, yang masih mengakui dan memakai hitungan-hitungan Jawa, adat Jawa, mengkeramatkan bulan suro atau mensakralkan bulan suro. Di sini mau tidak mau, kalau bicara masalah bulan suro, itu sedikit banyaknya akan membuka tabir ilmu, yaitu yang dimanakan ilmu lepas sangkan paraning dumadi. Tapi kita tidak mau membahas itu dulu, karena yang panjenengan tanyakan kenapa disakralkan satu suro dan seterusnya. Sekarang begini, kata-kata suro itu mengandung arti bagi orang Jawa. Suro itu wani atau berani. Leluhur kita, nenek moyang kita zaman dulu, zamannya dia, menentukan bulan suro itu sebagai bulan yang sakral. Itu tidak gampang, melalui proses yang begitu lama, melalui ritual, sampai
diputuskan bulan Suro itu menjadi bulan yang disakralkan oleh teman-teman kita orang Jawa nenek moyang kita dahulu, karena kata-kata Suro itu sudah hijrah yang ketiga kali, Pak. Yang dulu pertama ada itu bukan Suro, namanya Wurono, terus diganti Warono, terus diganti lagi Rijal. Terus yang ketiga hijrah diganti Suro. Jadi kita review ya. Ya. Jadi kata-kata Suro itu sebenarnya sudah berganti nama 3 kali. 3 kali. Yang pertama Warono, yang kedua Rijal, yang ketiga baru Suro. Oke, lanjut Pak. Karena proses yang begitu lama, leluhur-leluhur kita zamannya dia itu berani menentukan bulan Suro dan dikeramatkan karena apa? Yaitu tadi yang saya singgung sedikit tadi mengenai ilmu sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Nah, sekarang kalau makna harfiahnya apa nih? Sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu adalah menurut paham Jawa itu asal muasalnya jadinya manusia. Asal muasalnya jadinya manusia, yang bahasa Jawanya dinamakan sangkan paraning dumadi tadi. Mula urip. Asal mula urip. Sangkan paraning dumadi. Tapi kita mau membedah itu dulu. Karena ini panjang sekali. Tidak cukup 1-2 hari kalau masalah itu, karena sudah masuk ke ranah ilmu. Kita membedah masalah kesakralan ini. Baik, Sobat Kalam, jadi karena ini banyak sekali ya materi-materi yang harus kita sajikan, nanti mungkin itu akan di segmen berikutnya. Lanjut ya, Pak. Gini. Kenapa satu Suro itu disakralkan? Menurut hitungan Jawa, Suro itu adalah pertama ada hitungan tahun Saka Suro, untuk mulai perhitungan manusia nenek moyang dulu sudah mulai beradab. Ini sudah di bawah manusia purba. Manusia yang sudah beradab menentukan hitungan itu. Satu Suro. Makanya kalau nenek moyang dulu kita, nenek moyang kita semuanya orang Jawa, pada tanggal 1 Suro yang beraktivitas pekerja apapun, apalagi punya keahlian tukang, pertukangan, apa saja itu berhenti total. Jadi saat 1 Suro itu, ya, menurut para sesepuh, ya, semua aktivitas harus berhenti total, apapun ya, baik yang pertukangan, nelayan, petani, pegawai dan semuanya gitu ya. Oke, baik, maka dari itu kan hari ini 1 Suro ini juga pemerintah menetapkan hari ini libur nasional, Pak. Ya, seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah, terus di dalam berhenti aktivitas itu, kalau yang tukang peralatannya dicuci, dibersihkan. Lah, terus kalau yang petani juga begitu, semua alat yang untuk kerja itu dibersihkan, disterilkan. 1 Suro itu dia itu puasa yang namanya ngerowot. Apa itu ngerowot? Ngerowot itu puasa tidak makan nasi. Tidak makan nasi. Iya, ya, seperti umbi-umbian segala macam. Pokoknya tidak makan nasi. Nah, terus waktunya, Pak? Waktunya kalau puasa Suro itu dimulai dari Jumat Pahing kemarin, 10 hari sebelum masuk bulan Suro. Karena habis bulan Suro 30 hari ditambah 40 hari dia puasa. Puasanya ngerowot. Tetap maksudnya gini, pertanyaan saya adalah kalau puasa Ramadan kan dari imsak sampai maghrib. Ya. Nah, kalau ini waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau puasa yang paham Jawa itu lebih sakral. Yang namanya puasa 1 hari 1 malam. Itu puasa yang mikro istilahnya.
Kalau niatnya 3 hari ya 3 hari 3 malam nggak makan Pak. Itu puasa Jawa. Oh, jadi kalau misalnya tadi ngerowot ya berarti ya 3 hari 3 malam tidak makan nasi ya? Ya. Tidak makan nasi. Ya. Nah terus kalau yang tadi 40 hari? Nah itu banyak yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. 1 bulan. Sebelum masuk suro sudah puasa ngerowot. Karena hitung-hitungnya dia sudah niat mau ngerowot 40 hari. Nanti setelah 40 hari rampung, selesai bulan suruhnya habis, ini syukuran Pak, selamatan istilahnya. Bikin tumpeng segala macam, mengundang ya tangga, tepis miringnya, kanan kirinya, sahabat, andai tolan, apalagi yang satu paham, itu di sini kenduri, doa bersama, bongkar tumpeng, karena kita sudah melewati laku-laku yang begitu suci selama 40 hari, itu 1 suro puasanya, laku puasanya. Oke, ini Ya. sekarang kita bahas puasa ngerowot yang 40 hari itu ya. Jadi biar pemirsa juga tahu ya, Ya. juga saya juga tahu. Kira-kira makanan apa aja itu yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan? Karena kan tadi konsepnya kan tidak makan nasi. Ya. Atau tidak makan nasi dalam Betul. arti tidak makan garam atau tidak makan apa-apa dan sebagainya. Karena kan orang bule itu nggak makan nasi Pak, Ya. tapi makan apapun juga seperti itu. Kalau yang namanya ngerowot, itu yang dimakan itu umbi-umbian Pak. Yang kita makan umbi-umbian. Umbi-umbian. Umbi-umbian seperti singkong, tales, terus apa nih? Polo pendem apa jenengannya Iya. bahasa Indonesianya? Ya, Mumpul itu loh. ya, Iya, seperti itu. tela pohon. Iya. Daun-daunan juga boleh. Yang bentuk sayur-sayuran boleh. Tanpa garam. Tanpa garam. Tuh. Tapi banyak juga yang melakukan untuk menyongsong tanggal 1 suro ini, banyak juga yang melakukan puasa mutih. Mutih istilahnya bisa makan nasi, tapi tidak makan garam. Puasa mutih boleh makan nasi tapi tidak makan garam. Garam, iya. Kalau makan telur misalnya boleh nggak? Boleh, asal jangan asin. Oke, Iya, jangan asin. jangan asin. Berarti sayuran apapun juga, tempe, tahu boleh, yang Boleh, jangan asin jangan ya. asin, jangan pedas, jangan manis. Berarti direbus Manyet. ya Pak? Iya, Direbus ya. iya. betul. Digoreng boleh? Boleh. Oh, Asal yang penting jangan ada iya, garam ya. iya, Oke, boleh. baik. Itu banyak yang melakukan itu, nenek moyang leluhur kita dulu. Dan sampai sekarang juga banyak juga yang melakukan itu, yang masih menjalankan atau mengakui budaya kita dan kita pada suro itu. Nah, kenapa 1 suro itu disakralkan? Karena dianggap tahun baru Jawa. Dianggap tahun baru Jawa. Iya. Ya, baik. Dulunya dinamakan tahun Saka, yaitu 1 suro itu. Nah, terus pada saat sekarang kan banyak yang punya pendapat simpang siur Pak. Kenapa 1 suro tidak boleh untuk melakukan aktivitas yang besar, seperti orang mantu, hajatan mantu, bikin rumah. Ini aja cuma sendiri Pak. Karena pada 1 suro atau bulan suro itu semua aktivitas kalau bisa dihentikan untuk ritual membersihkan diri. Kalau orang dulu, kalau misalnya nih Pak, sudah tidak banyak yang melakukan itu. Kalau dulu itu. Oke. Baik, jadi Ya. di pas hari H ya, Ya. 1 suro itu bagi orang Jawa ya, terutama sesepuh itu, Ya. beliau ini melarang Hmm. aktivitas yang mungkin kayak keramaian gitu ya. Ya, ya. Nah, itu apa aja ya tadi disebutkan. Coba misalnya ya, pas 1 suro itu jangan melakukan aktivitas. Misalnya pertama Pak, Pertama, jangan mengadakan hura-hura. jangan mengadakan hura-hura Ya. atau jangan mengadakan pesta. Ya. Oke, yang kedua, Terus yang kedua, jangan sampai kita mengadakan hajat keluarga. jangan mengadakan hajat keluarga. Misalnya Seperti mantu, mantu Mantu, nikahan ya, ya, Oke. nikah, sunatan. Oke. Terus mulai bangun rumah. Jangan memulai bangun rumah Ya. pas 1 suro. 1 suro. Oke.
Terus apa lagi? Kalau masalah itu sih bukan satu suro toh, Pak. Tidak hanya satu suro. Selama bulan suro tidak boleh melakukan itu. Oh, ya. Untuk sunatan, pernikahan, bangun rumah tidak boleh. Oh, jadi Jangan. jadi selama bulan suro itu satu Iya, bulan ya, iya. tidak boleh melakukan aktivitas kayak pesta, Iya. bangun rumah dan Iya. sebagainya. Karena ini Oke, bulan baik. dianggap bulan sakral. Oke. Tapi kalau yang tadi Bapak bilang, misalnya dilarang bekerja, dilarang apa tadi, yang nelayan jangan berangkat ke laut, yang petani jangan ke sawah, itu pas satu suronya ya Pak? Iya, satu suronya. Karena ini semua aktivitas satu suro itu menyongsong tanggalnya itu, menyongsong lahirnya tanggal satu suro itu memang nenek moyang kita melakukan kayak gitu. Jadi semua aktivitas yang berkepentingan itu dihentikan dulu satu hari satu malam. Tapi untuk aktivitas yang agak besar seperti pernikahan, sunatan, bikin rumah, itu satu bulan tidak boleh melakukan itu, Pak. Bukannya tidak boleh, tidak bisa, jangan sampai dilanggar kalau menurut adat Jawa. Oke, baik. Iya. Jadi kalau menurut adat Jawa ya, Iya. yang masih memperhatikan nilai-nilai Iya. seperti itu ya. Jadi ya dapat dikatakan ya diharuskan ya. Iya. Jadi kebanyakan sih orang Jawa tahu itu ya Pak, ya, Tahu. peraturan seperti itu ya. Tapi Oke, sudah ya. banyak yang dilanggar. Sudah banyak dilanggar, Iya. terutama anak-anak generasi sekarang gitu ya Pak ya. Gitu. Terus yang lain mengenai kesakralan satu suro. Kenapa kalau ritual bulan suro itu kok dijatuhkan, ada yang ngambil hari Selasa Kliwon, ada yang mengambil Jumat Kliwon. Ini juga di dalam mengambil harinya itu leluhur kita itu mengadakan ritual dulu, Pak. Tidak asal menetapkan. Karena hari yang dua ini dianggap hari yang paling baik untuk kehidupan masyarakat kita, kehidupan bangsa kita. Ulang Pak, tadi gimana? Hari yang paling baik gimana? Hari yang paling baik untuk bulan suro mengadakan ritual, ya larungan ke laut segala macam, apa syukuran di gitu ya. desa, sedekah bumi, ada yang dinamakan merti bumi, ada yang makan suran. Itu kebanyakan dijatuhkan pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Ya, karena apa? Hari yang dua ini dianggap hari yang paling baik oleh leluhur kita, mengandung filosofi yang paling baik untuk kehidupan masyarakat kita. Karena hari itu juga membawa nasib kehidupan bangsa, mulai dari lahir sudah membawa hari. Ya itu ya hal demikian ya, kadang-kadang Iya. orang tidak tahu ke arah situ ya Pak. Iya, Orang banyak memperhatikan ya. banget, banyak banget. Iya. Nah, karena orang tidak tahu, kesalahan siapa? Ya kita bersama. Yang muda tidak mau bertanya, yang sudah sepuh punya pengalaman tidak mau menularkan. Jadi salah kita bersama sebetulnya. Itu. Jadi pembiaran gitu ya. Iya. Nah, mungkin pada saat sekarang kalau zamannya zaman teknologi, mungkin alam sudah mengizinkan membuka masalah ini. Banyak konten-konten yang menyebarkan ajaran-ajaran ini, mungkin sudah saatnya mau terbuka hal-hal ini, mau kembali lagi. Karena apa? Alam ini kan mengandung hukum dua hal, Pak, yang tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Satu itu cokro manggilingan, dua itu samsara. Ini tidak bisa dipungkiri oleh manusia, Pak. Dua hal Ya, yang tidak bisa dipungkirin oleh manusia. Yang pertama, ini harus terjadi. Yang pertama cokro apa Pak tadi? Cokro manggilingan. Cokro manggilingan. Nah, Yang kedua samsara. samsara. Nah, Oke, coba terangin satu. yang Pak. cokro manggilingan ini kata Jawa ini kan dulu dikatakan yang cokro manggilingan karena cokro itu bentuknya bulat, Pak. Manggilingan itu bulat. Jadi siklus perputaran jagat atau alam ini seperti bola bulat. Yang dulu tidak ada, dulunya tidak ada, jadi ada. Nah, setelah ada ini manusia kurang dalam merawatnya, ini kurang.
tidak ingat besok ini lusa bakal tidak ada lagi. Ini sudah tidak bisa, ini harus terjadi nih, pasti terjadi. Oke, jadi mungkin kalau itu di dunia Islam namanya takdir gitu Ya, mungkin takdir mungkin. Jadi manusia lahir sampai tidak ada itu semuanya sudah digariskan ya. Iya. Makanya kalau kita ingat dulu tidak ada sekarang ada, ya mari kita bersama yang baik. Karena besoknya itu bakal nggak ada lagi. Ini cokro manggilingan. Cokro manggilingan. Nanti Purwo Madya Wasono pada Jawa. Purwo Kawitan Madya Tengah Wasono Pungkasan. Ini tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Alat secanggih apapun tidak bisa. Ini pasti terjadi. Cuma waktunya yang kita nggak tahu. Alam semesta. Samsara, yang namanya samsara. Ini oleh orang Jawa kuno yang dikatakan sopo gawe nganggo, sopo nandur mundur. Karma samsara ya. Sopo gawe nganggo, sopo nandur mundur. Jadi misalnya siapa yang menanam kebaikan akan terima kebaikan. Ya, betul. Apa yang akan menanam, siapa yang akan menanam keburukan pasti akan menuai keburukan. Seperti itu ya. Betul. Oke, itu yang namanya samsara ya. Samsara. Istilah bahasa sekarang yang namanya karma. Ya, karma. Karma. Apa yang kita perbuat pada waktu itu akan kita menuai. Karma. Entah kapan itu tidak bisa. Itu bisa cepat, bisa lambat. Ya, gitu ya. Itulah leluhur kita dulu dalam mengadakan perhitungan kita, pancen memang seremit itu. Memang kalau kita memperdalam itu memang sulit lah, karena ilmu Jawa itu banyak yang mengatakan itu susah dipelajari, jangka waktunya lama, kalau tidak orang yang cerdas sekali tidak bisa masuk. Ya, sampai sini dulu Pak. Ya. Jadi begini ya, Sobat Kalam. Jadi ternyata apa yang telah diterangkan oleh Pak Kuat ini menjadikan kita lebih tahu. Ya. Tapi memang kelihatan rumit sekali, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar, ya ini kan juga saya juga tidak akan memaksa ya. Sobat Kalam hari ini langsung tahu, tidak. Karena ini juga perlu pembelajaran lama sekali ya. Kayak seperti narasumber kita ya, Pak Kuat ini juga kan nggak mungkin belajar sehari 2 hari. Mungkin beliau belajar dari kecil ya, melihat, mengamati ya, terus mempelajari secara detail seperti itu. Nah, jadi ilmu-ilmu seperti itu ya itu sangat penting lah buat kita, buat pembelajaran agar kita menjadi lebih baik. Dan tadi juga beliau mengatakan bahwa dari manusia lahir sampai tidak ada itu semuanya sudah diatur. Jadi sebenarnya ini ya, saya sebagai Muslim, Pak Kuat sebagai Muslim, kalau kita korelasikan dengan Islam sebenarnya itu cocok ya Pak ya. Cocok. Seperti itu, tidak ada kontradiktif sebenarnya. Tidak ada. Ya, mungkin kadang-kadang juga sebagian dari saudara-saudara kita banyak yang mensalahartikan gitu kan. Dikira kejawen itu sangat kontradiktif lah dengan Islam dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kita bisa menyikapi dengan bijak, ya itu sebenarnya sinkron dan itu menjadikan kita juga berusaha untuk menjadi manusia yang baik seperti itu ya. Itu pemirsa pelajaran yang bisa kita ambil. Sebetulnya antara Islam dan Jawa itu sama. Islam pun kalau memang pakai jalur suryo ngalam itu enggak akan ada gesernya dengan Jawa Pak. Sama. Kalau sudah masuk ranah ilmu suryo ngalam, ini kan suryo ngalam itu bapaknya Hamengkubuwono pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Iya. Yang dulu padepokannya di Gunung Harjuno, Jawa Timur. Itu nama padepokannya itu kalau tidak salah Murtitomo Waskito Tunggal dulu. Itu ilmunya baik sekali Mas, sinkron sekali dengan ilmu Jawa, tidak ada perbedaan sama sekali. Cuma mengucapannya beda karena Suryo Ngalam sudah pakai bahasa Arab banyak, Jawanya juga banyak. Maksudnya sinkron dengan budaya Islam ya, sinkron. Jadi nggak ada perbedaan dengan ilmu Jawa, nggak ada.
Semua itu sama, intinya sama. Tapi baru-baru sekarang ini kan banyak yang mengontras dengan masalah ini. Mengkontradiksikan. Iya. Gitu ya. Jadi seolah-olah kejawen itu banyak yang bilang itu murtad lah, syirik lah, klenik. Betulnya nggak ada klenik, nggak ada klenik. Karena kita sebagai orang Jawa itu penuh perhitungan yang cermat dan bisa diilmiahkan, mendekati akurat. Ya tidak bisa 100% akurat ini, mendekati akurat. 95% perhitungan Jawa itu akurat. Mau sampai sekarang menghitung bulan aja, ini yang tepat ya dari Jawa. Biarpun sekarang pakai teropong melihat bulan, melihat nunggu sidang isbat, ya tepat hitungan Jawa itu nggak itu. Sebenarnya orang-orang Jawa kuno sudah bisa menghitung. Nah gitu ya. itu dari Jawa kuno tuh memang cerdik, cerdas. Jadi mereka itu memakai ilmu falak, gitu, Iya. ilmu perbintangan. Gitu. Iya. Menentukan tanggal bulan itu tidak akan geses sedikit pun. Panjenengan kan udah tahu lah, setiap mau mulai puasa aja menunggu sidang isbat. Ya. Ya, padahal hari itu juga menurut perhitungan Jawa ya hari itu Sudah masuk ya. sudah masuk. Itulah hitungan-hitungan ilmu Jawa gitu. Karena dia itu mengambil dari hitungan hari, Pak. Hari itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kan nama-nama hari ini sekarang kan sudah ikut ya Hijriah, ya Masehi. Yang dulunya kan hitungan Jawa harinya hanya 6. Hanya 6. apa aja itu, Pak? 6 itu harinya, minggunya nggak dipakai karena minggu menurut hitungan Jawa itu dino menang, Pak. Dino menang. Dino menang atau hari tenang? Hari ya? tenang, tidak dihitung. Jadi dihitung hanya Senin sampai Sabtu. Terus beberapa abad lagi ada perhelatan bangsa lagi, ganti nama. Makanya sampai hari ini nama hari itu sudah hijrah, kalau tidak salah 3 periode, 3 nama. Jadi nama hari sudah Yang dulu itu diganti 3 kali gitu ya. Yang dulu itu dinamakan Satworo 6. Terus berapa abad kemudian ke depan ganti lagi Satoworo 7 hari. Terus Satworo, Saptoworo. ya, terus ada lagi Poncoworo. Poncoworo. Ini yang dipakai sampai sekarang, Saptoworo sama Poncoworo. Saptoworo. Hari jatuhnya itu pada sifat laki-laki, yang 7 harinya. Pasarannya yang 5 Poncoworo itu jatuhnya pada sifat perempuan. Makanya kalau ada pernikahan kan, kalau sudah mentok hitung-hitungan nggak ketemu baiknya, akhirnya pakai hitungan itu, wiji temumpang bumi antara lanang karo wadon. Itu sudah saking mentoknya dihitung tidak ketemu hari yang baik. Itu karena semua hari ini ada nilainya, ada hitungannya, Pak. Pasaran yang 5 Poncor juga ada nilainya. Ini untuk menghitung atau untuk melihat nasib seseorang hidup di dunia ini. Kita lahir tahun berapa sampai umur berapa, perjalanan supaya apa, rezekinya seperti apa, terus nasibnya besok gimana, itu dari situ kelihatan. Kalau kata pakai hitung-hitungan ilmu Jawa gitu. Baik, Pak, terima kasih infonya. Jadi gini, kita kembali ke satu suro ya. Ya. Jadi di beberapa tempat, Pak, Ya. itu pas lagi malam satu suro, Ya. Itu tuh banyak apa ya, tradisi masyarakat yang mendatangin sebuah sendang, Ya. mendatangin sebuah sungai, Betul. terus kemudian mandi Betul. di situ. Ya. Nah, itu kalau nggak salah di daerah Tugu Soeharto Semarang itu setiap satu suro itu banyak sekali orang yang melakukan ritual mandi jam 12 malam. Nah, Ya, jadi betul. itu ramai sekali. Mungkin Pak Kuat pernah mendengar ya,
Bukan hanya mendengar, Tugu Pak. Soeharto yang di Semarang Ya, itu ya. bukan Kalau hanya. daerah lain terus terang saya kurang begitu tahu, tapi yang saya tahu itu di Yang Semarang. paling ramai nih di sini, Pak. Di Parangkusumo dan Parangtritis. Ini paling ramai sekali kalau malam satu subuh. Karena banyak orang yang ritual. Emang dari rumah sudah melakukan puasa, baik mutih ataupun ngerowot, itu datang ke sana untuk mandi di sendang, ya mungkin mengalami berkah bagaimana, itu banyak sekali. Kalau malam satu subuh. Jadi mereka tuh mandi gitu ya, motivasinya biasanya apa Pak itu? Ya motivasinya untuk membersihkan diri karena kita dari rumah sudah melakukan puasa. Puasa itu kan kalau diingatkan mengurangi asupan gizi, Pak. Mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau kita sudah tidak makan dalam 3 hari saja, hawa emosi kita sudah kurang. Itu secara fisik, tapi dalam metafisiknya kita ke sana. Saya sudah pernah nyoba 1 hari tidak makan garam ya. Itu sangat berat sekali Pak, lebih berat daripada puasa. Nah itu, karena apa? Asupan gizi kita sudah berkurang, Pak. Yang untuk menyuplai hawa nafsu kita itu kan dari gizi, dari asupan makanan itu. Nah kalau kita hentikan atau kurang, ya otomatis kurang, Pak. Jadi kalau diambil dari sisi positifnya, kayak mutih, ngerobot dan sebagainya, itu ya sama juga ya dengan filosofi Islam juga ya. Iya. Berpuasa terus mengendalikan diri, Ya. ya kan, istilahnya mengurangi kesenangan, Nah, seperti itu ya. begitu. Ya. Dan juga pas satu suro itu mereka itu melakukan ritual membersihkan diri, mandi ya, ya. di tempat-tempat yang dianggap bersih Sakral, seperti bersih. itu dan sakral Ya. seperti itu. Terus tadi yang belum terpecahkan antara ritual suro itu kok kebanyakan dilakukan Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, itu mengandung makna begini, Bang. Kalau Selasa Kliwon, Selasa itu nilainya akan 3, Kliwon itu 8 angkanya. Selasa nilainya 3, 3, Kliwon 8. Kliwon 8. Digabung jadi 11. Digabung jadi 11. 11. Oke. Biar kita dapat welas asih dari Tuhan. Karena 11 welas asih. Ya, oke. Nah, kalau yang 3-nya maknanya, yang Selasanya itu 3, Ya. Ya. itu mengandung makna Trimurti atau alam kita. Alam kita itu ada 3 macam. Alam peteng, alam gelap, alam terang, dan alam kelanggengan. Itu 3. Nah, terus 8-nya, Kliwonya, itu mengandung arti ajaran, sifat. Sifat manusia yang sempurna harus mempunyai sifat yang ke-8 ini. 8 sifat. Iya, 8 sifat. Nah, kalau kita masukkan kepada ranah yang berbau Islami, itu penjelmaan dari anasir kita. Jasad kita kan terbentuk dari anasir yang 8 ini dibagi 2. Yang 4 anasir kasar, yang 4 anasir halus. Anasir kasar yaitu yang dinamakan bumi, geni, angin, dan air. Tanah, api, udara, dan air. Ini yang kasar. Yang halus, zat, sifat, asmo, afngal. Ini menjadi zat, jadi fisik. Itu yang 8. Nah, kalau kita mau hidup mencapai sempurna, ya harus bisa melakukan sifat yang 8 ini. Sifatnya air kayak apa, sifatnya api kayak apa, sifatnya tanah seperti apa. Ini harus kita pelajari, disinkronkan. Makanya pada waktu nenek moyang kita, dulu leluhur kita memberi nasihat kepada seorang yang diangkat jadi pimpinan, itu pakai itu, Pak. Karena di sifat pemimpin harus mempunyai sifat-sifat itu. Itu orang dulu. Nah, kenapa Jumat Kliwon? Ini kan tadi Selasa Kliwon. Okay. Nah, Jumat Kliwon juga menurut leluhur kita dulu itu juga hari yang baik. Oleh orang Muslim juga dianggap hari yang baik.
Hitungannya gimana Pak? Tapi kita nggak mau membedah masalah dari muslim. Oke ya. Kita dari perspektif Jawa Pak saja. Perspektif Jawa ya. Ya. Jumat Kliwon. Jumat itu 6, nilainya Kliwon 8. Digabung di jumlah karena satu hari satu malam ini ada 14 Pak. 14 apa? 14 ini rumpunya itu hanya 5, 4 dengan 1. Nah 14 digabung angkanya 4 5. dan 1 Ya. 1 dan 4 jadi Ya, 5 5. 5 ini hukum kita juga 5. Nah, terus hukum pemerintahan kita juga 5. Tapi kalau dimasukkan ke ranah ilmu, 4 ini juga nasir juga Pak. Yang dinamakan catur warna. 4 macam. Ya, catur warna. Ini keadaan alam dulu sebelum ada manusia loh Pak. Catur warna 4. Nah yang 8 ya itu tadi seperti Selasa Kliwon tadi, sifat yang 8 itu harus kita lakukan, kita jalankan kalau kita mau menjadi orang yang sempurna yang baik. Makanya dianggap hari yang paling baik untuk kehidupan masyarakat kita. Nenek moyang kita menjatuhkan kalau nggak Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Baik, oke, Ya. terima kasih Ya. Pak Fuad sebagai narasumber kita. Dari sini kita bisa banyak belajar ya. Jadi ternyata filsafat Jawa itu sangat lengkap, sangat banyak dan banyak sekali yang bisa kita pelajari. Dan dari sini kita merasa bahwa kita ternyata belum tahu apa-apa. Tetapi alangkah lebih baiknya ya kalau kita mau belajar. Belajar kemana aja yang penting itu baik, tidak ada salahnya. Tapi untuk hal ini kami sebagai penyaji hanya berusaha memberikan sebuah informasi. Dan ini adalah sebuah kearifan lokal, khususnya budaya Jawa, yang mana nenek moyang kita itu ternyata sudah mempunyai ilmu yang sangat tinggi, mempunyai hitungan-hitungan yang begitu matang, bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita simpulkan dari cerita narasumber hari ini, ternyata antara filosofi Jawa dan budaya Islam itu ternyata sinkron, tidak ada yang bertentangan. Tetapi semuanya percaya atau tidak ya, kami hanya menyajikan informasi. Saya kembalikan kepada pemirsa semua, pada sobat kalam semuanya. Jadi ini sifatnya sumber informasi, tetapi minimal kita menyikapi sesuatu dengan bijak, tidak buru-buru, karena semuanya untuk kepentingan kita, lingkungan, alam semesta. Jadi terima kasih dari kami. Tetaplah di kasat malam.